Kok Fahri Manzokian balik lagi di Sekutomotif dan akhirnya sekarang gue bahas mobil harian gue, mobil tempur gue. Salah satunya adalah Toyota Alphard 3500Q. Jadi varian tertinggi. Ini adalah generasi kedua dari Alphard, Toyota Alphard, dan menurut gue untuk kenyamanan di tengah ini juara sih cuy. Nanti akan gue bahas, oke. Jadi gue beli mobil ini sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu gitu kan. Gue pakai harian dan akhirnya ini adalah review yang paling sekut nih, yang paling jujur soal mobil ini. Sekali lagi, ini adalah mobil second yang gue beli. Jadi mungkin reviewnya ini ya tergantung keadaan mobilnya sih. Tapi yang gue dapat ini sehat, dari mesin sehat segala macam. Tapi perintilan-perintilannya tuh dalamnya tuh agak kurang, nanti kita lihat ya. Oke, yang pertama, gue ganti apa aja di mobil ini. Paling kerasa adalah grillnya, ya gak? Grillnya ini gue buat di Bimmer House. Dia punya Alphard, ini gue lupa nih gaya apa ya, tapi menurut gue ini sekut banget nih, jadi nyatu sama warna body. Kebetulan ini warna sudah kusam, jadi kelihatan mentereng kan. Yang ini kilap banget, yang ini udah kusam gitu. Tadinya mau gue siram mobil ini, tapi ntar aja dulu. Oke, ini gue bikin itu sekitar 1.500.000 atau 2.500.000, gue lupa gitu kan. Catnya itu di Noval 7 Star. Nah, habis itu gue ganti yang namanya lampu headlamp nih. Headlamp gue ganti yang dalamnya hitam. Jadi memang ada dua tipe. Kalau nggak salah yang hitam ini keluar tahun 2012 ya kalau nggak salah ya. Oke, lampunya ini sama kayak yang kristal dalamnya, yang chrome. Cuma bedanya yang dalam hitam doang nih. Ini ada proyektor, lampunya udah ada. Terus ini masih konvensional, lampunya masih halogen. Terus ini ada sen di sini dan ada lampu LED daylight, bisa di setel sih di sini ya, atau lampu senja sih. Gue beli lampu ini kalau nggak salah agak mahal, ini agak susah nyarinya. Gue beli 8 juta sepasang, second, bangsat. Terus fog lampnya gue ganti warna kuning, lampu dalamnya nanti kita lihat nih, kita nyalain. Dan oke, ini sebelum gue ngomongin samping dan sekitarnya, gue pengen ngomongin soal mesin ini. Ini mesin yang enak banget cuy, 3.500 ya. Q, ini tipe yang Q 3.500 itu kalau misalnya di atas kertas sekitar 280 horsepower. Gokil. Tapi beneran nih, mobil ini gue bawa ke Bandung ini 2 kali. Nanjak, ngebut. Enak banget, super enak. Bensinnya, ntar gue bahas. 6 percepatan, ini FWD, 6 silinder V-engine, 2-wheel drive, sayang banget nih. Gue pernah lihat ada Alphard diesel dengan 4x4. Wah itu gokil sih cuy, ada satu gue lihat tuh, dan harganya sekitar 350 juta. Ini model yang kedua ini ya, ini keren banget sih. Kalau misalnya diesel 4x4 kacau banget sih. Itu nggak tahu beneran apa enggak, gue pernah lihat di Instagram atau di forum jual beli, gue lupa deh. Dan di atas kertas top speed itu 200 km per hour. Gokil. Nah ini ngomongin eksterior nih ya. Ini punya panjang 4,6 meter, lebarnya 1,8 meter, 1850 ya. Terus tingginya 1895. Terus wheelbase-nya 3000 mm. Ground clearance-nya 160 mm. Nah ini ngomongin soal ground clearance, ini kita ngomongin soal velg ya. Ini gue pakai Rotiform LASR. Ini bekas BMW gue dulu, bekas E39 terus ke BMW X3 gue colokin di sini. Pas karena ini adalah double PCD 5120 dan 5114. Kebetulan mobil Jepang kebanyakan 5114, begitupun Alphard. Jadi plok langsung masuk. Pakai aerodis, sekut ya. Tadi ngomongin soal ground clearance, ini gue potong sedikit biar lebih syahdu. Ini di Midun motongnya tuh sekitar berapa ya, sejutaan kalau nggak salah ya, apa 900 gue lupa deh. Nah oke, ini sekut banget, ada spion tanduk yang mana udah burem, pengen gue ganti, nggak kelihatan juga nih spion tanduknya. Terus ini ngomongin sen, ini ada ada lampu sen di sini, sekut banget sih. Nah ngomongin door handle, ini aksen chrome dengan hitam di atasnya ya. Ini ada keyless entry di sini. Terus gue suka dengan oh iya, gue beli nih di AliExpress.
Mudguardnya nih khusus Toyota Alphard. Ini manis banget sih cuy. Ini ketika gue pakai ini langsung berubah tampilannya. Sekut, ya gak? Terus, nah ini sekut banget sih nih. Gue suka dengan model Alphard karena bentuknya yang kotak. Gue suka apa ya, fetish sama yang boxy sih, yang kotak-kotak ya. Dua-duanya pintu geser otomatis. Bisa dikendalikan dari supir juga. Nanti kita akan bahas, karena yang menarik adalah interiornya sih menurut gue ya. Oke, dari samping, nggak usah banyak ngomong gue, kita langsung ke belakang. Sekut. Bagian belakang, ya, gue tuh pengennya cuma 2 warna doang. Chrome atau silver dan hitam ya. Jadi ini gue ganti lampunya. Ini kan modelnya bebelah gitu. Gue ganti sepasang. Ini aftermarket ya, lampu dari Taiwan, tapi betul-betul keren banget. Kalau malam tuh berasa sedikit-sedikit apa ya, futuristik di situ ya. Oke, daripada lampu sebelumnya. Dan ini gue itemin, gue stiker di UD stiker. Terus ini gue biarin chrome karena biar ada aksennya aja. Terus ada emblem V6, ada Alphard, dan oh iya, gue apa namanya, make mobil Alphard ini dilengkapi dengan kamera 365 yang gue pasang sendiri. Itu gue pasang di Koayung ya. Itu kalau nggak salah harganya 6 juta atau 5 juta gitu, gue lupa ya, untuk kamera 360. Nah, untuk pemasangan kamera 360 ini tuh agak ribet ya, karena mesti disinkron kiri kanan. Gitulah pokoknya ya. Oke, kita sekarang berada di depan dari Toyota Alphard, bangku supirnya. Bisa dilihat ini lumayan lengkap ya. Fitur-fiturnya ada memori untuk apa namanya, jok. Ini joknya tuh elektrik. Semuanya elektrik kecuali baris ketiga. Terus di sini pengaturan untuk jendela, window apa namanya, moonroof lock. Jadi kalau misalnya lo nggak mau nyalain buka moonroof segala macam, nggak sengaja kepencet, ini dimatiin aja. Terus standar lah, retract spion, pengaturan spion di sini. Ini ada handle yang buat naruh koin-koinan lumayan, ada door pocket. Ini ada speaker, tapi gua nggak melihat ada tweeter di sini. Twitternya di mana ya kalau di depan ya? Tapi gue pasang Twitter additional di belakang sih. Ini ada laci-laci juga nih lumayan. Terus ini ada, wah ini seru nih cuy, ada tempat buat kartu di sini. Gue bisa muat 2 atau 3. Di sini buat duit-duit. Nah di sini ada tombol-tombol nih, kayak pengaturan auto trip. Terus ini buat tadi retract spion ya. Kalau ini pengaturan spion. Terus ini AFS off, dan ini parking kalau misalnya mau lo annoying sama bunyi-bunyi bisa diatur di sini. Dan ini adalah pencahayaan dalam ruangan, ambience-nya. Dan di sini buat kalau lagi hujan segala macam, lagi licin, apa sih namanya, stability control ya kalau nggak salah ya. Dan ini buat engine start stopnya di sini. Oke, setirnya adalah katrok banget, kemarin gue dapat ya bawaan ini, akhirnya gue ganti sama Fortuner yang baru TRD. Nah, sekut banget cuy. Gue ganti di Bobby Spec Rare Item di Kemayoran, persekutan. Harganya kalau nggak salah 15 juta ya. Nah, terima kasih Bobby. Ini sekutnya adalah ada cruise control di sini, dan menarik banget nih kalau pakai cruise control di mobil ini. Gue kemarin ke Bandung pakai cruise control tuh kayak nyaman banget. Juga ada pedal shift di sini ya. Oke, standar lah ya. Segala macam kita nyalain sekarang. Nah, di sini juga ada tempat buat kartu ya. Jadi banyak banget kartunya. Gue suka nih mobil ini. Banyak banget tempat penyimpanannya. Di sini ada lampu dan ada cermin di sini. Sampingnya juga ada lampu dan cermin di sini. Di sini buat tempat kacamata. Di sini buat lampu pengaturan. Sama juga di sini. Terus di sini buat membuka pintu belakang kanan, penumpang kanan. Di sini membuka pintu penumpang kiri. Di sini buat pintu bagasi belakang. Dan ini sunroof di sini ya. Oke. Nah, yang di depan ini nih sunroofnya pop up. Ya ga. Dan satu hal gue lupa kasih tau lo, gue ganti kaca film ini dengan merek Iceberg. 80 rata semua, kecuali depan 40. Ini harganya kalau nggak salah di bawah 5 juta. Sekut banget cuy, langganan gue Iceberg. Sekut, thank you Iceberg. Kita tutup lagi. Kita langsung ke AC-nya, baru gue isi freon kemarin karena ngaco banget nih freonnya. Maklum mobil tua. Oh ya, by the way kuncinya bentuknya gini. Duh, simple ya.
Oke, ngomongin soal yang namanya head unit, gue ganti Asuka kemarin. Semuanya gue ganti segala macam. Terus ini harganya kalau nggak salah 15 atau 25 juta gitu, gue lupa. Bisa karaokean juga. Ini Android, lumayan gede. Enak kalau misalnya lihat Google Maps atau Waze atau Spotify atau YouTube buat gue di samping gitu kan. Jangan buat supir tapi ya. Nah. Terus di sini tempat nih laci, ya bisa naruh kartu-kartu atau handphone di sini. Klek. Wih, mantep pas tuh. Ya, Kak. Ini AC-nya udah dual zone, bisa diatur lengkap banget nih passengernya sampai yang belakang-belakang ini bisa diatur di sini semuanya. Terus di sini ada laci juga. Gue biasa buat naruh duit di sini. Terus udah ada shift lock buat persneling. Tombol-tombolnya bisa lihat tuh ya. Lo pasti bisa tahu lah, nggak usah gue jelasin, lo pasti ngerti semua. Nah, oke, ini ngomongin soal laci. Serunya lagi mobil Alphard ini banyak banget laci sekali lagi ya. Tuh, ini vitamin gue, obat batuk gue. Lacinya dalam, di sini power outlet. Di sini nggak cuma power doang nih. Oke, ini lacinya ada 2. Tuh, yang ini cukup dalam. Terus ada lagi nih. Wih, muat handphone. Wih, persekutan. Yang tengah ini menarik nih. Yang tengah di sini ada kaitan nih buat naruh plastik mungkin. Kaitan buat plastik kali buat belanjaan. Biar nggak jatuh. Terus cara untuk ini ada cup holder 2 biji. Cara untuk ini udah reot-reot ya cuy. Tuh udah kacau, udah reot-reot nih. Pengen gue benerin tapi nggak sempet. Caranya adalah kayak gini, tarik, set, langsung dia di sini. Oh, banyak cuy. Ini ada parfum gue, ada permen, ada pomade, ada apa namanya obat buat kumur-kumur, dan lacinya lega banget di sini. Gokil. Broto suka banget di sini Broto nih. Nah, bangku kedua ini elektrik, ada footrestnya juga di sini. Nanti lu akan lihat bangku di sini elektrik juga, ada footrestnya, jadi nyaman buat penumpang di samping supir ya, persekutan. Oke, sekarang kita menuju ke tengah, persekutan. Inilah tempat ternyaman di mobil Alphard 3500Q 2008 generasi kedua. Tempat favorit gua. Kenapa tempat favorit gua adalah yang pertama, salah satunya adalah ini yang penting nih. Gue selalu buka sepatu di sini ya. Ini posisi favorit gue. Sebenarnya ini bisa dimajuin lagi. Terus ada footrest juga di sini biar lebih nyantai. Sebenarnya depan tuh bisa dimajuin. Ini begini. Kupingnya ada kuping di sini bisa diatur. Dan lekuknya tuh pas nih. Inilah posisi ternyaman. Gue tahu ini adalah mobil paling om-om yang pernah gue temuin. Tapi serius deh, gue tuh kerja jam 5:30 pagi, mesti sampai kantor jam 4:30. Gue bangun, gue bisa tidur nyenyak cuma di mobil ini cuy. Ini ajaib sih, ini mobil ini beneran deh. Gue gak yakin ya Delica bisa senyaman ini, karena misi gue adalah membuat Delica senyaman Alphard, ya gue gak yakin sih ya. Ini mobil ajaib banget sih. Sekali lagi gue bisa tidur nyenyak. Selama ini gue tidur nyenyak, bahkan di Alphard generasi ketiga gitu kan, gue pernah duduk di punya mobil temen gue gitu kan, di tengah gue tidak senyaman ini cuy, karena Alphard generasi ketiga nggak punya beginian nih cuy. Ini yang penting. Tapi kebanyakan mereka pada masang sendiri sih. Oke. Ada Twitter di sini. Ini ada buat hoarding, buat privacy segala macam. Terus AC-nya dingin banget, ini pengaturan. Ini buat lampu, ambience lampu. Ini mode semburan. Ini buat ngatur AC dan temperatur. Ini auto. Dan ini buat matiin AC. Dan ini buat apa namanya, buka moonroof dan tutup moonroof ya. Ada di sini juga monitor yang nggak guna banget karena nggak canggih. Sebenarnya ada aftermarket sih yang ngejual ini Android ya. Cuma kalau dipikir-pikir, kalau dari sini ini kecil banget cuy. Tuh. Jadi gue kalau nonton pasti kan gini.
Makanya gue pakai monitor ini nih Asuka di headrest biar bisa nonton Netflix atau YouTube di sekot. Di sini gue modif dikit buat ngecas. Penting banget sih nih charger. Oke. Ini sekali lagi kursinya nyaman banget sih. Nyaman banget sumpah. Oh ya, ini ada cup holder, ini ada laci kecil juga. Terus ada cup holder di sini. Ini banyak banget cup holder di mobil ini cuy. Terus ini pilot seat ya modelnya, bukan captain seat. Ini juga ada cup holder lagi 2. Dan ini bentar, takut corona. Hand sanitizer sekarang langka banget cuy. Di sini ada meja kecil yang bisa dilipat, ya, begitulah. Dan ini mobil ini dilengkapi dengan airbag juga. Ini banyak banget titiknya, jadi ya safety lah. Sekut, nyaman banget asli. Oke, dari tengah kita menuju ke belakang. Oke, ini sebenarnya otomatis sih, cuma remote di dalam. Tuh, lihat. Ya gak? Nah, ini dia nih, persekutan mobil perang. Ada selimut, ada bantal, ada jaket segala macem. Terus gue beli ini di e-commerce. Gantungan ini berguna banget nih cuy, biar jadi lemari jalan. Ya gak? Ada buat kamera segala macem. Tuh, baju-baju segala macam, kolor gua, anduk, sendal, semuanya segala macam. Sampai tripod mini, sampai tripod gede nih, semuanya ada di sini. Ini mobil perang banget sih cuy ya. Oke. Ini biar syahdu di dalam, biar tidurnya semakin nyenyak di sini ya. Terus ini bangkunya tuh tinggal karena penuh barang ya. Ini bisa ditarik jadi rata gitu. Seperti bangku yang model ini. Gue males sih jelasin deh, gue males bongkar-bongkar soalnya. Pokoknya gitulah ya. Sini ada lampu. Terus ini ada tempat penyimpanan. Ada box di sini. Ada seat belt. Ini apa nih? Ini buat apa ya? Oh, ini buat ceklekin jok, naikin. Ya gak? Di sini ada seat belt. Di sini ada pengait 2 nih. Ini buat jaring-jaring biasanya. Dan gua masang subwoofer juga di sini dari Koayung. Oh, rapi tuh Koayung tuh, ya gak? Seirama. Masih bisa bawa barang. Subwoofer masih bisa nempel sekut Koayung. Thank you Koayung ya. Dan ini sekut banget nih. Ini nggak terlalu tinggi, jadi kalau misalnya naruh barang tuh enak banget. Sekut. Nah, sekarang kita akan nyoba mengendarai Toyota Alphard 3500Q 2008. Oke, sekarang kita akan mengendarai Alphard. Setirnya bisa naik turun dan teleskopik. Ini mobil sekut banget sih cuy. Oh ya, nih handbrake-nya di bawah. Kok handbrake sih apa ya? Rem tangan di bawah loh. Parking brake-nya di bawah. Let's go. Alphard ini tuh salah satu yang punya radius putar yang cukup lumayan ya, karena waktu itu gue coba Yaris dan beberapa mobil Toyota kayak Sienta gitu kan, radius putar itu nggak enak banget cuy, dikit banget. Kalau lagi putar balik tuh mesti berkali-kali, karena 3500 V6 kickdown pertama tuh enak banget cuy. Ini buat macet-macetan tuh enak banget sih. Tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini mobil gue tuh kalau lagi markir lagi diem, dari posisi diem netral ke D gitu kan, itu pasti ada ngentak dikit, ngek gitu. Gue takutnya gearbox tuh. Permasalahan mobil ini yang udah adalah rack steer. Banyak banget yang mengeluhkan soal rack steer. Ini seperti yang dialami sama Toyota Estima ya, permasalahan tuh sama, rack steer juga. Ada yang direkondisi, ada yang beli baru gitu kan. Jadi buat lo yang ngambil mobil Alphard, perhatikan yang namanya rack steer-nya. Gimana cara ngeceknya adalah ketika lo ngetes mobil, coba lo patahin dulu, terus lo maju dulu, terus mundur. Kalau ada bunyian, berarti itu bisa
kemungkinan besar adalah rack setirnya yang kena. Gitu. Nah, di RPM keberapa tuh langsung mengunci otomatis. Tapi gaya feels berkendaranya itu kayak naik bis ya. nggak separah Serena sih. Serena tuh bis banget, nih masih ada sensasi-sensasi sedannya lah. Oke, kita mau ngebut nih. Coba kita ngebut. Oh, ada mobil depan, sit. Gokil, 120 cepet banget. Atau 40 atau 50. Nggak berani gua. Bisa sih atau 60 atau 70 kali ya. Nggak berani gua. Mobilnya gede banget. Tapi surprisingly mobil ini nggak limbung. Ya mungkin ada faktor gue mendekin per kali ya. Tapi tetap aja sih ini nggak selimbung apa ya, Serena kali ya. Serena tuh limbung banget sih. Nggak tahu mobil yang lain, gue belum pernah nyoba. Delica nanti. Oke, konsumsi bensin ini 1:5 sampai 1:6. Kalau ke Bandung kemarin tuh gue bisa sampai 1:8 dan 1:9 sih. Kalau pakai cruise control bisa nyampe sentuh 1:1:9. Boros ya memang, tapi sekali lagi ya, kalau misalnya boros itu nggak apa-apa asalkan powernya ada, dan mobil ini sangat gak apa-apa boros karena support banget. Oke, buat lo semua yang pengen ngambil mobil Alphard generasi kedua, saran gue sih ketika pengen nyari power dan kebanyakan nyetir sendiri ya dibandingkan disetirin, lebih baik cari yang 3.500. Serius, 3.500 lu nggak bakal yang namanya kecewa. Ya sekali lagi ya, kecuali lu memikirkan yang namanya konsumsi bensin, ambil yang 2.400 saja. Tapi serius ya, 3.500 itu enak banget. Enak, seenak itu, gue nggak bohong. Nanggung ambil yang 2.400. Tapi ketika lu disetirin dan lu memikirkan banget yang namanya konsumsi bahan bakar, nggak mikirin power, nggak mikirin speed segala macam, ambil yang 2.400. Ini mobil gue udah pakai 4 bulan, tadinya mau gue jual, tapi kayaknya aduh, ntar dulu. Ya minimal tunggu Delicanya jadi full deh, sampai dalemannya, sampai kursi-kursinya gitu kan, gue bikin senyaman Alphard. Yang mana gue yakin nggak bakal senyaman Alphard sih, tapi setidaknya mendekati lah. Oke, sekian aja nih review Alphard generasi kedua 3500Q tahun 2008. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Sekotomotif. Sampai jumpa di Sekotomotif minggu depan. Salam jempol kejepit. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Ntar ya, gue tidur dulu. Bangunin gue rislah saya. Galer dulu lah, galer. Gaduk leher.